Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Pria Channel. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi perbankan dasar kelas 10 bersama saya Pak Pria. Sebelumnya kita lihat dulu persepsinya. Pertemuan kemarin saya telah menugaskan murid-murid saya untuk jika mereka ingin mendirikan bank, nama bank apa yang mereka akan buat. Berikut ini adalah cuplikannya. Oke, nama bank-banknya lucu semua ya, bagus-bagus. Nah, setelah mereka ada keinginan, ada kemauan untuk mendirikan bank dan mengetahui nama bank apa yang mereka akan buat, selanjutnya adalah di bab kali ini adalah mereka akan menjelaskan jenis-jenis asas perbankan, menjelaskan kerahasiaan bank, menjelaskan sumber dana bank, menjelaskan bentuk badan hukum bank, dan menjelaskan pembukaan kantor cabang. Oke. Asas perbankan. Di dalam bank terdapat jenis-jenis asas perbankan. Di antaranya adalah asas demokrasi ekonomi atau Economic Democracy Principle, ada asas kepercayaan atau fiduciary principle, ada asas kerahasiaan atau confidential principle, dan ada asas kehati-hatian atau prudential principle. Jenis-jenis asas perbankan diantaranya ada asas demokrasi. Dalam pasal 2 Undang-Undang tentang Perbankan, usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ada asas kepercayaan, yaitu kesiapan lembaga bank dalam memenuhi permintaan nasabahnya seperti menarik dana kapanpun nasabah menghendaki atau sesuai perjanjian nasabah dengan lembaga bank. Dan ada juga asas kerahasiaan, mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan. Dan yang terakhir ada asas kehati-hatian, mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan. 4 jenis asas ini harus ada di perbankan agar bank bisa dipercaya dan terus berkembang dan maju demi kelancaran lalu lintas keuangannya. Selanjutnya ada kerahasiaan bank. Apa itu rahasia bank? Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah. Apa saja yang meliputi dari rahasia bank, yaitu diantaranya jumlah kredit, jumlah dan jenis rekening nasabah, pemindahan, pemberian, garansi bank, pendiskontoan surat berharga, dan pemberian kredit. Teori rahasia bank. Teori rahasia bank ada 2. Yang pertama adalah teori mutlak atau absolute theory. Lebih mementingkan hak individu ketimbang kepentingan masyarakat banyak. Rahasia bank sangat sulit diterobos dengan alasan apapun. Contoh bank adalah di negara Swiss. Selanjutnya adalah teori relatif, yaitu semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya adalah di negara kita Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, Singapura, dan Malaysia. Lalu jika terjadi masalah dengan bank atau nasabah, apa yang dilakukan? Yang pertama, permintaan Menteri Keuangan terhadap Bank Indonesia.
untuk menyelidiki dana nasabah tersebut atau bank yang ingin pemerintah selidiki. Selanjutnya, pimpinan Bank Indonesia memberikan tugas atau wewenang kepada pejabat badan usaha atau pejabat badan urusan piutang negara untuk menyelidikinya atau memberikan berkas-berkasnya kepada pihak berwajib, yaitu polisi. Setelah polisi mendapatkan data-data untuk penyidikan, lalu polisi menyerahkan kepada jaksa dan hakim. Lalu bagaimana pembinaan dan pengawasan bank jika bank mengalami krisis, ya, atau apabila Bank Indonesia menilai bank mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidupnya, BI melakukan tindakan agar pemegang saham menggantikan dewan komisaris atau direksi bank. Selanjutnya, pemegang saham harus menambahkan modalnya. Selanjutnya, jika memang kedua tersebut belum juga efektif, yaitu menghapus bukukan kredit macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Selanjutnya, melakukan merger jika diperlukan, dan bank menjual sebagian atau seluruh harta kewajiban kepada bank lain maksudnya, atau pihak lain. Selanjutnya yaitu bank menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan bank kepada pihak lain. Ya. Lalu sumber dana bank apa aja sih? Yang pertama, sumber dana bank itu berasal dari pihak pertama, yaitu setoran pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba yang belum dibagi. Sumber dana yang kedua yaitu dana yang berasal dari lembaga lainnya atau kita sebut pihak kedua, yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, serta surat berharga pasar uang. Dan yang terakhir yaitu sumber dananya berasal dari masyarakat atau kita sebut adalah pihak ketiga, yaitu dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Bentuk-bentuk badan hukum bank. Seperti yang kita ketahui, bank itu terdiri dari dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan pasal 21, bentuk badan hukumnya sama saja antara bank umum dan BPR, tapi terlihat perbedaannya. Kalau BPR tidak bisa mempunyai perusahaan perseroan, ya, kita lihat di sisi kiri bisa terlihat bank umum itu terdiri dari perusahaan perseroan, perusahaan daerah, perusahaan atau perseroan terbatas atau perusahaan terbatas PT dan koperasi. Sedangkan kalau BPR, perusahaan daerah, perusahaan terbatas, koperasi, serta bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembukaan kantor cabang. Kantor cabang terdiri dari kantor cabang umum dalam negeri dan kantor cabang umum luar negeri. Contohnya kalau kantor cabang umum dalam negeri seperti Bank BNI yang ada di Jakarta. Dan kalau kantor cabang umum di luar negeri contohnya adalah Bank BNI yang ada di London, Inggris. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.